mengundang Bapak Ibu teman Tuhan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sambil kita mengangkat pujian kita yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Nomor berapa? tahun itu. Cukup juga. Nomor berapa ya? Matur pindi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa
kemurahan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami dari hari ke hari, waktu ke waktunya saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami disatukan di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, penolong kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puji dan tinggikan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama memuliakan Engkau, membesarkan nama Engkau, dan bersama-sama beribadah, menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah yang melawat kami, hadir di tengah kami, menjamah setiap kami, memberkati kami. Lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuh. Terima kasih Tuhan. Doa saudara khusus menyerahkan untuk Mbak Kako berbaring saat ini lemah sakit Tuhan dan sendirian. Hadir melawat secara khusus Tuhan dengan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kuat oleh Tuhan, makan mau makan semua keluarga punya kebaikan dengan baik, menyerahkan yang terbaik ke kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan yang kami yang hadir Tuhan memberkati melalui persekutuan ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati dan sukacita oleh Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, urapan di kepala harun, dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, urapan di kepala harun, dari janggut dan jubahnya turun mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tuhan, salam Allah akan diturunkan dalam kehidupan kita pribadi dan persekutuan kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk saudara sekalian, Bapak Ibu yang boleh hadir ke tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Puji nama Tuhan, saya akan bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga. Secara khusus saya mengucap syukur kepada Tuhan bila mana Tuhan telah menyelamatkan kehidupan saya secara pribadi yang tadinya tidak mengenal Tuhan,
Tuhan tangkap saya sehingga saya boleh mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan telah memberikan umur panjang serta masih menyertai kehidupan kami sekeluarga, yang pada saat ini saya berdomisili di Papua Barat di Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kami mengiring Tuhan dan menjalani hidup hari-hari kami ya, sebetulnya butuh perjuangan yang begitu berat, tetapi karena kita selalu percaya bahwa di dalam pergumulan hidup kita Tuhan selalu ikut campur tangan di dalamnya, sehingga dalam kita menjalani hidup kita tidak pernah begitu berat mengalami rintangan, sehingga kita boleh menjalani dengan segala baik. Dan saya tiba di tempat ini mulai dari Roma, Manokwari, Transit Sorong, Makassar, dan di Jogja. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan telah menyertai sehingga saya tiba di rumah dengan segala baik dan tidak kekurangan apa-apa. Dan saya pulang di sini karena mendapat kabar bahwa Bapak sedang sakit. Oleh sebab itu saya minta kepada saudara sekalian sama-sama berdoa kalau memang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memberikan umur panjang kepada Bapak ya. Mari kita doa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kita saksikan pada siang hari ini semua doa. Oke, terima kasih buat aku dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap sakit yang dia alami saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya
kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini di mana kami dikumpulkan di tempat ini, bukan karena suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapak, kami persiapkan setiap bejana kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi siap kami di tempat ini, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah kami bagi setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan bacakan ayat yang kedua, dan ayat ke-9 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu Jemaat Tuhan sudah menemukannya, saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan bacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku melarikan diri melalui tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rata semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Bersama-sama. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih bagi kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini, pada masa-masa dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa manusia menghalalkan segala cara untuk memperoleh suatu kekuasaan. Mereka tidak memikirkan apakah cara yang mereka lakukan baik ataupun jahat, tetapi yang paling utama bagi mereka bagaimana cara mereka untuk menggapai kekuasaan tersebut. Nah, dari pembacaan kita sore hari ini kita belajar bagaimana Mazmur memperlihatkan segala perasaan Daud sewaktu dia melarikan diri dari anaknya Absalom. Kita melihat bahwa Absalom adalah seorang anak putra Daud sendiri, tetapi pada saat itu Daud diperhadapkan dalam kejadian yang Absalom mau menguasai Daud dan mau merebut kekuasaan yang daripada Daud. Karena kita lihat pada saat itu Daud adalah seorang raja, tetapi anaknya ini mau menghalalkan, membuat cara bagaimana supaya Daud jatuh, dan setiap orang membenci si Daud tersebut. Nah, kita melihat bahwa dalam ayat pertama ini katakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kalau kita melihat dalam kitab Samuel itu jelas dikatakan bagaimana perasaan yang Daud rasakan pada saat itu ketika Daud lari dari kejaran Absalom pada saat itu. Nah, kalau kita pernah membaca bagaimana diceritakan bahwa Daud
Sampai-sampai dia menyamar seperti orang yang gila. Dia menggores-gores tangannya pakai dinding sampai ludahnya berjatuhan ke bajunya, sehingga setiap orang yang melihat dia menganggap Daud seperti orang yang gila. Karena apa? Karena takutnya mau melarikan diri daripada anaknya Absalom, karena Absalom mau membunuh dan mengajak semua orang supaya orang-orang itu ikut membenci Daud, ayahnya tersebut. Nah, lihat selanjutnya kita melihat bahwa ketika Daud diperhadapkan dengan masalah tersebut, ketika Daud diperhadapkan dengan pergumulan tersebut, kita melihat bahwa Daud tidak cemas, tidak khawatir, dan tidak malah down. Tetapi kita melihat bagaimana Daud dalam ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan." Nah, dari sini kita melihat ketika masalah diperhadapkan dalam kehidupan Daud, dia bukan lari kepada orang, tetapi dia lari kepada Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan. Jadi Daud pergi kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia percayai. Karena dia tahu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kehidupan Daud. Nah, di ayat selanjutnya kita melihat, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Ayat 5, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku." Nah, dari ayat yang kelima ini kita melihat bahwa dalam kekusutan, dalam pergumulan, dalam masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan Daud pada saat itu, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa. Walaupun Daud pernah jatuh ke dalam dosa, tapi pada akhirnya segala yang diperbuatnya, sehingga dalam kesadarannya itu dia kembali bertobat dan menyesali segala tingkah lakunya. Nah, di antara semua saudara Daud adalah orang yang paling hina, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi seorang raja, memimpin umatnya pada saat itu. Nah, apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini kadangkala banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang yang tidak sepaham dengan kita. Walaupun kita kadangkala membuat pekerjaan kita tidak apa yang kita pandang benar kita lakukan, tetapi banyak orang yang tidak suka terhadap apa yang kita lakukan, sehingga orang-orang yang tidak suka itu membuat suatu cara bagaimana orang lain ikut membenci kita. Tetapi satu hal yang kita pegang bahwa ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, ketika kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah seperti yang dikatakan oleh Daud, "Walaupun beribu-ribu orang membenci aku, tetapi aku yakin Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan dan menolong aku." Dalam kehidupan kita kadangkala kita ragu dan kurang yakin untuk melangkah ke depan. Karena apa? Karena kita kurang mengenal siapa yang kita percaya. Karena kita kurang yakin siapa yang menolong kita. Sehingga dalam kurang pengenalan kita terhadap Yesus, terhadap Tuhan kita, membuat kita ragu-ragu dalam menjalani kehidupan kita. Saya terinspirasi dengan kisah seorang perempuan, apabila Bapak Ibu pernah membaca dalam kitab Markus, di mana selama 12 tahun mengalami pendarahan. Kalau kita tahu bahwa dalam bangsa Yahudi, ketika seorang perempuan mengalami sakit pendarahan, dia dikucilkan, dianiaya, dihindari oleh semua orang. Bahkan dalam persekutuan ibadah pun dia tidak dipisahkan. Dia tidak dikasih kesempatan untuk mengikuti persekutuan. Tetapi dalam keadaan keterpurukan yang dia alami, dia memiliki suatu pengharapan bahwa ada kemenangan di depan, ada tangan Tuhan yang akan menolong. Kalau kita melihat dalam kitab Markus itu dikatakan bahwa ketika dia mendengar, ketika perempuan itu mendengar ada Yesus di sana sehingga orang-orang berkumpul, dia datang.
Dan dia yakin asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Keyakinan yang dia peroleh, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun ketika kita melangkah ada lembah kekelaman, yakinlah memang dalam kekristenan kita tidak diyakinkan bahwa mengikut Tuhan itu semuanya manis, mengikut Tuhan itu semuanya mulus, tidak. Dalam Matius dikatakan barang siapa yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya apa? Penderitaan. Tetapi satu hal yang kita klaim janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan ada di sana. Seperti yang dikatakan Daud, walau aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, itu yang perlu kita klaim, bahwa janji Tuhan akan senantiasa menyertai. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari seorang tokoh Daud pada sore hari ini? Yang pertama, ketika Daud menghadapi musuh, Daud tidak panik. Di ayat 6-7 kita melihat Bapak Ibu, bagaimana dikatakan di sana, aku membarikan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di ayat yang ke-6 ini, aku membaringkan diri lalu tidur, maksudnya bukan ketika Daud mengalami masalah dia langsung tidur, bukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu pernah mengalami capek, kayaknya capek banget, baru langsung tidur. Ketika bangun tidur, apa yang kita peroleh? Kelegaan, kesegaran. Nah, kesegaran itu yang dirasakan Daud. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia memperoleh kelegaan. Dia rasanya plong. Jadi, kita mau belajar dari Daud ini, ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Bukan justru dia panik, khawatir, dan cemas. Apa yang perlu kita pelajari? Daud menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud bukan menjauhkan dia dengan Tuhan, tetapi justru hubungan, komunikasi semakin intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia percayai. Karena Daud tahu Allah yang dipercayai, Allah yang disembah adalah raja di atas segala raja, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup Daud. Itu yang perlu kita klaim dalam hidup kita. Sehingga dalam mengiring Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita senantiasa dikuatkan, dimampukan. Apalagi dalam keadaan pada saat ini, masa-masa yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kadang dari keluarga, dari keadaan, dari masalah, bahkan pada saat ini kita menghadapi bahwa keadaan dunia yang semakin bobrok, keadaan dunia yang semakin jauh daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan dituntut untuk lebih dan lebih lagi dekat, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya, supaya setiap orang yang mengklaim bahwa dia pengikut Kristus menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi batu sandungan. Sehingga ketika orang percaya benar-benar jadi orang percaya, mereka akan bersinar di tengah kegelapan, sehingga mereka menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, bukan menjadi batu sandungan. Nah, ini menjadi kekuatan bagi setiap kita dan menjadi suatu pergumulan bagi kita, bagaimana dalam hari lepas hari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari dalam mengiring Tuhan semakin dikuatkan oleh iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini, bahwa kami ada sampai di titik ini, sampai di proses ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menghadapi suatu masalah, kami yakin bahwa Tuhan ada bersama kami.
Ajar kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sebagaimana Daud ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang anaknya sendiri memikirkan segala cara untuk mencelakakan Daud, tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang senantiasa menolong. Demikian juga kami di tempat ini, Bapak, kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam mengiring Engkau. Bapak, hamba berdoa teristimewa buat Mbak Kakung pada saat ini yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, dalam usia yang semakin lanjut yang dialami pada saat ini. Kami mohon biarlah Allah yang berperkara dalam hidupnya, dan boleh ketika kami boleh meminta di hadapan Tuhan, kami rindu penyembuhan dan pemulihan daripada Tuhan saja. Tetapi biarlah terjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pasti tidak akan meminta hikmat.
memberkati dan melawat kami melalui ibadah yang sederhana singkat ini di tempat ini. Namun kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia karena Tuhan memperhitungkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami memuji muliakan Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih kami diteguhkan supaya kami boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang sedikit pun, karena Allah kami Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Sebabnya Tuhan kami terus menyerahkan tiap kami anak-anak Tuhan tempat ini tanpa terkecuali. Tuhan memberkati, Tuhan melawat kami Tuhan, setiap rumah tangga pribadi lepas pribadi. Lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan, Tuhan akan memberkati semua. Kami yang di tempat ini anak-anak Tuhan tempat ini Tuhan berkati dengan 4 kali ganda. Terima kasih Tuhan dan kekuatan dan kesehatan yang terima. Secara khusus Tuhan kembali kami bawa di dalam doa pada saat ini Mbah Kakung Tuhan yang memberkati selama ini dan beberapa hari tidak makan, rasa perut yang tidak menerima sehingga yang masuknya makan minum boleh keluar. Dan kami percaya Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan memberikan yang terbaik untuk Mbah Kakung yang sungguh-sungguh berserah, percaya kepada Tuhan sampai begitu besar kesetiaannya, kepercayaannya. Dia tidak mau makan obat, tidak mau makan yang lain, dan dia hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah pada saat ini Tuhan Kau boleh hadir bagi Mbah Kakung. Tuhan dengan tangan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu boleh menjamah dan menyembuhkan sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Menyebabkan tubuhnya yang dalam organ tubuhnya di dalam mungkin ada mah kronis atau apapun Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan minum makan apapun sehingga boleh kembali dipulihkan tubuhnya, boleh kuat sehat. Mbah Kakung kami boleh minum dengan baik, makan dengan biasa, kembali sehat dan kuat. Itu doa dan kerinduan kami semua, rekan-rekan dan anak-anak keluarga tempat ini. Bahkan juga rencana dari Kalimantan akan sendiri kami menyerahkan yang terbaik perjalanan kerinduan mereka sampai tempat ini dengan selamat dan sukacita, memberikan dukungan untuk keluarga. Kakung kami berdoa Tuhan sekali lagi kembali menyerahkan sepenuhnya keselamatan kuasa-Mu. Bahwa aku sedang terbaring Tuhan, memberikan Tuhan jamah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua organ tubuhnya dari atas, dari kepala, kaki Tuhan, karena-Mu boleh bersihkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, sehingga sungguh-sungguh dengan tubuhnya kembali boleh menerima makan yang baik. Itu Tuhan doa dan kerinduan kami di Mbah Kakung yang terbaik. Dan dia terima kasih Tuhan, terima kasih juga boleh bersama-sama dengan kami kembali menuju muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah doa dan permohonan kami masih jauh dari sempurna, biarlah Tuhan akan menyempurnakannya. Dan kalau sebentar kami akan Oke lur, jumpa lagi bersama Juma di channel Jos. Anda sudah menonton video kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa juga subscribe ya, agar channel kami dapat berkembang dan berkaya lebih jauh lagi. Oke, tonton terus Juma di channel Jos.